وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rakam Azwaja yang dirahmati Allah, ziarah kubur salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita pada kematian yang pasti akan mendatangi kita. Ada hikmah yang didapatkan bagi orang-orang yang selalu mengingat kematian, akan membuat hatinya lembut dan berdampak pada mudahnya menerima nasihat serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirim doa akan sangat senang menerimanya. Lantas, bagaimana keadaan ahli kubur saat ada yang menziarahi dan mendoakannya? Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang selalu menziarahi dan mendoakannya tersebut? Mau tahu jawabannya? Silakan simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat beriman, sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar untuk kita amini bersama agar doanya cepat terkabul. Reaksi ahli kubur ketika ada yang menziarahi dan mendoakannya. Ziarah kubur pada awal Islam pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sekarang ini. Akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat melembutkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut ini. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Namun jangan kalian mengucapkan kata-kata batil sewaktu berziarah kubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Perintah ziarah kubur dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah malaikat Jibril menemuinya dan berkata, Tuhanmu memerintahkan agar mendatangi ahli kubur bagi agar engkau memintakan ampunan untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Manfaat ziarah kubur pernah dijelaskan seorang ulama masyhur asal Mesir, yaitu Imam Al-Munawi, dalam kitab yang sangat populer saat itu, yaitu Faidul Qadir. Beliau mengatakan, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengukur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawan bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya hendak meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia dan aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku,
bagaimana keadaanmu?" Dan ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya, janganlah engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal bercerita kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakan? Pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang yang menziarahi dan mendoakannya sudah dijelaskan di dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ubul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, "Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya." Hal ini juga ditegaskan oleh Imam As-Sayuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah bahwa seorang sahabat Nabi bernama Abu Rasin pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlul kubur, yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil asar." Yang artinya, semoga keselamatan tetap atas kamu, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu orang-orang yang mendahului kami, dan kami akan menyusul. Kemudian Abu Rasin bertanya kepada Rasulullah, "Memangnya mereka mendengar, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Mereka mendengar, namun tak bisa menjawab." Dan Rasulullah berkata lagi, "Wahai Abu Rasin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka?" Imam As-Sayuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, namun hanya saja tidak terdengar oleh orang hidup. Pemirsa Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.